Halo semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di YouTube Rohmain Channel. Mohon di like, subscribe, dan share. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alladzi ja'ala taqwa libasas salihin. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu shadiqul wa'dil amin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd, fa ya ayyuhal muslimun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ila Allahi taubatan nasuha. Asa rabbukum an yukaffira ankum sayyi'atikum wa yudkhilakum jannatin tajri min tahtiha al-anhar. Shadaqallahul 'azim. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat yang mudah-mudahan senantiasa dirahmati dan dicintai Allah Subhanahu wa ta'ala. Suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang berkumpul dengan para sahabatnya. Tiba-tiba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada para sahabat yang membuat sahabat terkejut. Apa pertanyaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tersebut? Atadruna mal muflis? Tahukah kalian siapakah orang yang bangkrut itu? Qalu. Lalu para sahabat pun spontanitas menjawab, al-muflisu fina man la dirhama wa la mata'. Menurut kami ya Rasulullah, orang yang bangkrut itu adalah orang yang tidak memiliki dirham dan tidak memiliki harta benda. Faqala, lalu dijawab oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innal muflisa min ummati ya'ti yawmal qiyamati bi salatin wa siyamin wa zakatin wa ya'ti qad syatama hadha wa qadhafa hadha wa akala mala hadha wa safaka dama hadha wa daraba hadha fayu'ta hadha min hasanatihi wa hadha min hasanatihi fa in faniyat hasanatuhu qabla an yuqdama alayhi ukhidha min khatayahum faturihat alayhi thumma turiha fin nar. Rawahu Muslim. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang yang bangkrut itu dari umatku adalah orang yang nanti dibangkitkan pada hari kiamat. Dia membawa banyak pahala. Ada pahala salatnya, ada pahala puasanya, pahala zakatnya, pahala sedekahnya, amalnya dan lain sebagainya. Akan tetapi saudara-saudara yang dirahmati Allah, kemudian datang pula menyertai orang tersebut orang yang dulu pernah dicaci makinya, orang yang pernah dia tuduh berbuat jahat, orang yang pernah dia tumpahkan darahnya, orang yang pernah dipukulnya, orang yang pernah dianiayanya. Kemudian saudara-saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Allah mengadilinya dengan cara Allah Subhanahu
wa ta'ala mengambil pahala dari orang yang menganiaya, yang menzalimi. Allah berikan kepada orang yang dianiaya atau orang yang dizalimi. Begitu terus menerus sampai pahala orang tersebut habis. Ketika pahalanya habis, dia sudah berada pada posisi rugi. Maka disinilah letak bangkrutnya. Datang lagi orang yang dulu pernah dia aniaya dan belum pernah dimaafkan atau bermaafan selama hidup di dunia yang fana ini. Di sanalah Allah adili, Allah ambil dosa orang yang dianiaya, yang dizalimi, Allah berikan kepada orang yang menzalimi. Saudara-saudara yang dirahmati Allah, tsumma tuliha finnar, kemudian orang ini dilemparkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam api neraka. Rawahu Muslim, hadis riwayat Imam Muslim. Saudara-saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, berapa banyak hari ini di dalam pergaulan kita sesama manusia menganggap enteng untuk menceritakan aib saudara kita sendiri, saudara kandung kita, saudara seiman seagama kita. Dengan entengnya lisan kita menyebarkan aibnya. Sudah tersebar kemana-mana. Bagaimana cara kita hendak meminta maaf? Terlebih bila diri kita memiliki sikap egois, tidak mau minta maaf, malu untuk meminta maaf. Hal inilah yang akan menjadi tanggungan, yang akan menjadi perkara nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karena orang yang pernah kita ghibah, bisa jadi dia malu hidup bermasyarakat, bisa jadi dia menanggung fitnah yang luar biasa, dan dia belum memaafkan kita, dan kita pun enggan untuk meminta maaf kepadanya. Saudara-saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tampaknya hari ini sudah menjadi kebiasaan orang menipu orang lain, memakan hartanya secara batil. Apakah dia dengan cara menipu, apakah mungkin dengan cara dia mencuri, atau mungkin dengan cara korupsi. Bagaimana caranya hendak meminta maaf, padahal dirinya enggan, malu untuk meminta maaf kepada orang yang dia zalimi. Hal seperti inilah yang akan dibawa ke peradilan Allah Subhanahu wa taala. Allah berikan pengadilan yang seadil-adilnya. Saudara-saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka berhati-hatilah kita di dalam bergaul. Jaga lisan kita, jangan sampai kita menghardik saudara seiman seagama kita. Jangan sampai kita mencaci maki, menghibah, apalagi memfitnahnya. Jaga lisan kita, jangan sampai menyakiti saudara seiman seagama kita. Jaga tangan kita, jangan sampai kita memukulnya tanpa hak. Jangan sampai kita mengambil hartanya dengan cara yang batil. Saudara-saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, karena apabila itu kita lakukan, niscaya kita termasuk orang yang bangkrut. Walau kita rajin ke masjid, sholat berjamaah, 5 waktu tidak pernah tinggal, rajin baca Al-Quran, rajin bersedekah, tetapi kita masih punya urusan sama orang yang pernah kita zalimi dan kita belum pernah meminta maaf kepadanya, dan dia pun tidak memaafkan kita. Ini bisa menjadi perkara yang amat besar, saudara-saudara yang dirahmati Allah. Bisa-bisa kita menjadi orang yang bangkrut, yang semulanya banyak pahala kita, kemudian habis karena untuk membayar kepada orang-orang yang pernah kita zalimi selama kita berada di dunia yang fana ini. Saudara-saudara yang dirahmati Allah, bagi orang yang pernah dizalimi, jangan pelit untuk memberikan maaf kepada orang-orang yang pernah menzalimi kita. Karena sesungguhnya ampunan Allah yang luasnya seluas langit dan bumi, surganya Allah yang melebihi luas langit dan bumi, sudah Allah siapkan
yang suka memaafkan kesalahan orang lain. Begitulah Allah Subhanahu wa taala memberikan informasi di dalam surah Al-Imran ayat 133. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardh u'iddat lil muttaqin alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra'i wal kadhimina al ghayz wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Saudara-saudara yang dirahmati Allah, bila kita berbuat dosa kepada Allah Subhanahu wa taala, walaupun dosa kita sebesar gunung, walaupun kesalahan kita banyak seperti butiran pasir yang ada di padang pasir, ketika kita datang kepada Allah dengan taubatan nasuha, insya Allah Allah akan ampuni kita, Allah akan terima taubat kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah At-Tahrim ayat yang ke-8, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ila Allahi taubatan nasuha. Wahai orang-orang yang beriman, bertaubatlah kalian kepada Allah dengan taubat yang sebenar-benarnya. Asa rabbukum ayyukaffiru ankum sayyi'atikum. Semoga Tuhan kalian menghapus dosa-dosa kalian. Wa yudkhilakum jannatin tajri min tahtiha al-anhar, dan memasukkan kalian ke dalam surga-surga yang di bawahnya mengalir sungai-sungai. Saudara-saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tapi juga jangan mentang-mentang dosa kepada Allah Subhanahu wa taala ini mudah untuk diampuni oleh Allah apabila kita bertaubat dengan taubatan nasuha, kemudian membuat kita seenaknya melakukan perbuatan dosa. Ini tentu sudah salah pemahaman. Kemudian saudara-saudara yang dirahmati Allah, dosa kepada manusia tidak akan diampuni oleh Allah apabila kita belum meminta maaf, minta halal kepada orang-orang yang pernah kita berbuat salah kepadanya. Saudara-saudara yang dirahmati Allah, oleh karena itu mari kita jaga diri kita, jaga lisan kita, jaga mata kita, jaga pikiran kita, jaga hati kita, tangan kita, kaki kita. Jangan sampai kita menzalimi saudara seiman, seagama, apalagi saudara kandung kita. Saudara-saudara yang dirahmati Allah, jangan pelit untuk memberi maaf kepada orang-orang yang pernah menzalimi kita, karena surga yang luasnya melebihi langit dan bumi, ampunan Allah yang luasnya melebihi langit dan bumi disiapkan untuk kita yang suka memaafkan kesalahan orang lain. Dan apabila kita bersalah, jangan pernah malu untuk meminta maaf kepada orang yang pernah kita berbuat salah kepadanya. Mudah-mudahan khutbah pada siang hari ini ada berkah dan manfaatnya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wa la 'udwana illa 'alal zalimin. أشهد أن لا إله إلا الله الملك الحق المبين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صادق الوعد الأمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيا أيها المسلمون اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. قال الله تعالى في القرآن الكريم وهو أصدق القائلين: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم اغفر
للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات. اللهم علمنا قلوب المسلمين كما علمتنا قلوب الهاجرين. اللهم انصر الإسلام والمسلمين وانصر المجاهدين في غزة فلسطين في كل مكان وفي كل زمان برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسألوه من فضله يعطيكم ولذكر الله أكبر. Mudah-mudahan bisa memberikan informasi yang bermanfaat untuk semuanya. Terima kasih telah menonton video ini sampai selesai. Mohon di like, subscribe, dan share.